بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang sering melihat, saya promosi juga setiap hari antara Senin sampai Jumat di Antv itu jam 5 subuh ya sampai jam setengah 6, kalau di kita jam 7 insyaallah beliau hadir untuk mengisi ceramah di Antv. Alhamdulillah, untuk tema kali ini mungkin juga teman-teman sudah tahu mengenai Ustaz Yusuf Mansur ya, terkait dengan sedekah.
Terkadang mungkin kita juga bicara tentang sedekah, apa mungkin gitu ya, ini berpengaruh dengan hidup kita, atau juga kita di level aman-aman saja, atau juga tidak memikirkan apa sih pengaruhnya sedekah gitu ya. Karena kita merasa kita sudah cukup gitu, penghasilan sudah ada, PNS, mobil udah ada, kayaknya udah cukup lah. Tetapi apakah seperti itu? Bahkan saya pernah mendengar pengusaha yang budgetnya 4 miliar, kalau sholatnya belum beres, kalau ibadahnya belum beres, sedekahnya belum beres, itu tidak aman kata Ustaz Mansur. Mungkin aja bisa dicek juga itu saja. Orang bisa senyum-senyum. Nah, intinya kita sama-sama akan mendengarkan bagaimana rahasia dari sedekah gitu ya, mempengaruhi hidup kita. Baik, Bapak-Bapak sekalian, Ibu-ibu, insyaallah kita akan langsung saja mendengarkan ceramah dari Ustaz Yusuf Mansur. Mohon dicermati baik-baik karena tadi bilang jarang-jarang ya Ustaz Mansur hadir ke kita gitu ya. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu Ustaz Dan 3 tahun yang lalu ya, insyaallah mungkin nanti bisa kita undang lagi insyaallah gitu ya. Baik, kepada Ustaz Yusuf Mansur dipersilakan kepada al-musykurah. Alhamdulillah. Bicara sedekah itu bicara changing ya, bicara tentang perubahan. Jadi bukan cuma bicara soal ibadah sunnah atau kewajiban, tapi bicaranya adalah mau berubah nggak gitu. Kalau mau berubah ya mari. Barangkali di sini ada yang mau jadi rektor gitu kan. Ada yang amin tak kenceng. Udah niat. Karena sederhana, boleh jajal gitu, boleh jajal. Caranya gimana? Gajinya nggak usah diambil. Sepanjang dia kerja menjadi dosen, jadi guru di kampus tersebut, tes, gajinya nggak usah diambil. Buat ngebeli kursi yang satu itu. Masalah kemudian tujuan dan niat mah kita bisa lempengin Pak. Tapi it's talk about the way, cara. Perubahan nasib. Benar. Ada salah satu bank papan merah ya, undang saya, kemudian tuan rumahnya adalah lembaga zakat di bank tersebut. Ada seorang yang sudah tidak lagi bisa dibilang muda dan karirnya dia ngaku sudah mentok. Dialah yang menjemput saya di lobi dan ngobrol di ruangan dia. Saya tergelitik sekali dengan kalimat dia begini, maaf ya Pak Yusuf, saya bukan direktur sih, jadi naro Anda di ruangan saya ini, ruangan kecil. Ya ruang zakatnya kayak begini dah, bekas gudang. Wah, tuker bangku nih. Ya, emang deg-degan juga nih. Bukan melewat. Makasih Pak. Ini namanya berubah nasib ya. Bagusan. Awal kalimatnya begitu tuh. Maaf ya Pak Yusuf, saya bukan direktur sih, jadi naruhnya di ruangan begini. Saya ngomong sederhana sama dia. Ini tukang foto emang suka mengganggu nih. Kalau lagi ngaji foto-foto ini nih. Lagi ngaji. Udah, fokus dulu, fokus. Nanti kita ada sesi foto-foto ya, insya Allah. Dan saya kemudian tertarik, gatel gitu. Karena saya atas izin Allah mencoba berdakwah, giving as a solution. Berbagi itu solusi. If you wanna rich, you have to give. Kalau pengen kaya, ya sedekah. Dan saya tutup kuping tuh.
Saya benar-benar tutup kuping sama orang-orang yang bilang, masa lu sedekah pengen kaya? Emang gue pengen kaya mau apa lu? Emang enak apa aja yang susah? Yang itu disuruh sedekah, bilangnya buat, tapi suruh kredit mau gitu. Ini kan bingung gitu, pengen punya rumah, disuruh sedekah, masuk sih sedekah jadi pengen rumah. Tapi kalau ditawarin KPR mau. Ini kan bukan cuman nggak fair tapi bodoh kuadrat. Yang saya tutup kuping. Udah biar aja. Wong kita mintanya sama yang maha kaya kok. Emang minta sama dia, minta sama yang maha kaya. Maha kaya aja ngomong kalau pengen banyak rezeki sedekah. Loh kita cuma memakai pikiran terbalik. Apakah banyakkan rezeki buat siapa yang sedekah? Kita balik. Jadi kalau pengen banyak rezeki sedekah, iya begitu. Hukum terbalik. Kalau di dalam bahasa agama namanya al-mafhum al-mukhalafah, kepahaman kebalikan. Lalu saya bilang sama sahabat saya ini, yang tidak bisa disebut sahabat juga ya, karena umur sudah agak sepuh. Bapak bisa kok jadi direktur nih, gitu. Sama nih ucapan saya sama saudara-saudara semua. Bisa lah jadi direktur. Bapak bisa banget jadi direktur bank ini. Bank ini bank besar Pak. Keuntungan aja 2 tahun yang lalu 4 triliun. Keuntungannya tok. Kebayang nggak tantimnya? Jadi kalaupun saya tawarin sama dia, gaji ente nggak usah diambil, bonus tuh lebih besar daripada gaji. Tapi dia menolak. Apa dia bilang? Wah nggak mungkin Pak. Saya udah mentok nih. Pak nggak usah pakai teori agama, pakai teori belief aja Bapak udah salah. You don't believe, Anda nggak percaya, ya sudah, itu yang terjadi. Tapi if you believe, kita nggak usah pakai bicara sedekah, nggak usah bicara doa. Ente siapa namanya? Eko. Hah? Eko. Eko. Di sini kerja, kuliah? Kerja. Kerja. Ente? Fauji Pak. Fauzi, kerja, kuliah? Kerja. Kerja. Kerja, kuliah? Kuliah Pak. Kuliah. Ente tulis nih di atas kertas, saya pengen punya duit $1 juta. Kertas itu dibingkai. Bingkai itu taruh di kamar. Kemana ente pindah kerja, kemana ente pindah tempat tidur, kemana ente pindah rumah, bawa itu kertas. Tempel terus, ente lihat terus. Pagi, siang, sore, malam. Ini mereka yang punya pikiran positif ya, beraliran positif. The power of mind, the power of dream. Ya, maybe we call it the law of attraction. Ini NAM, the New Age Movement. Anda percaya punya $1 juta itu happening loh, terjadi. Ada kawan saya dari ITS, dia tulis nih di kertas, saya akan jadi rektor ITS. Kalau perlu more detail, kasih kemudian tahunnya. Kalau perlu langsung bikin kartu nama. Yang penting jangan beredar dulu. Kalau beredar dulu masalah ini, bisa dipecat nih. Bikin dulu, upload ya. Ini Pak orang kafir Pak, nggak bicara doa, nggak bicara kemudian sedekah, nggak bicara lain-lain. Asal lewat rumah yang dijual, kayaknya saya bisa punya tuh. Pergi, pulang lagi, saya pergi ngeliat lagi, pulang ngeliat lagi, pergi ngeliat lagi, pulang. Insya Allah. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, he will be there. He will be inside in that house. Subhanallah. Apalagi ini cerita bukan cuma beli, ini cerita keyakinan, cerita doa. So pertama yang saya beresin otaknya tuh Bapak, bisa Pak, mana dia nggak bisa? Masih di dunia mah masih bisa. Wong pertanyaan yang percaya nggak sama Allah? Tuhannya mereka yang percaya dengan kekuatan pikiran apa? Pikirannya Pak. Your thinking is your God, begitu katanya. Pikiran Anda adalah Tuhan Anda. Maka jangan pernah berpikir negatif, pikiran positif terus. Oh kita enggak dong. Kita bisa kafir kalau kita bilang pikiran kita Tuhan kita. Alam ini dibilang gitu, ada hukum apa namanya? Kalau di sekret, hukum keterkaitan ya, keterikatan.
Jadi Anda ngomong dong gitu, nanti alam akan balik lagi udah mewujudkan apa yang menjadi impian Anda. Dia bilang the first, Bapak yakin dulu, insya Allah kun fayakun dah, kalau Allah mau pasti bisa. Yang kedua, jangan cuma mimpi tapi move, bergerak. Bergerak kemana tat? Anda udah begini, bergerak ke Allah. Salat duha, lu nembaknya nggak tanggung-tanggung tuh. Salat duha itu kan nembaknya bukan ke alam, tapi ke poros yang punya jagat di habis itu ente doa semua. Terus yang ketiga, ini kaitan dengan disiplin ilmu yang saya punya, sedekah Pak. Oh saya sedekah sih, alhamdulillah. Tak beda. Kalau giving bukan solusi, itu ente sedekah sisa. Ada sisa baru sedekah. Ada kelapangan dan ada sedekah. Akhirnya kita sedekahnya sedikit. Sedekahnya tuh tidak jadi panglima gitu. Saya bilang tadi ya, sedekahnya yang kuantum. Sedekahnya yang kuantum. Sedekah yang kuantum itu gimana? 10 kurang 1. Kita belajar lagi matematika 2-3 tahun yang lalu ya. Kan saya udah pernah kemarin ya. Ini mukanya muka baru nih. Hah? Yang baru ya? Apa pernah second nih? 10 kurang 1 tinggal berapa? Oke. Kalimat tinggal delete. Tidak ada kalimat tinggal di dalam ilmu sedekah. Yang ada adalah jadi berapa. When you have 10, you give 1 to Allah SWT. Pertanyaan adalah bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa. Rumusnya sederhana. I will pay you back 10 times as you return. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Masih 1 dapat 10. So 10 kurang 1 jadi berapa? 1 memang 9, tapi yang 1 dikali 10 bos, 19. Ini sebenarnya sudah hebat banget nih. Udah naik derajat dari sedekah 2,5% jadi 10%. Tapi kita up lagi deh. Yang kuantum yang dikit. 10 kurang 2 berapa? 28. Lihat tuh. Bedanya langsung kurang 3? Hah? 37. Kurang 4? 46. 55. 64. 100. Perfecto. Sehingga saya bilang sama bapak yang satu ini, nggak usah ente naik jadi direktur, hasilnya itu udah lebih dari direktur. Coba aja jawabannya. Itu kalau Allah ngalihinnya 10, kita hitung ya, pakai pengali 700. Kan ada quantum return dari Allah. Return yang biasa 10 kali, tapi quantum return 700 times Pak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini jawaban buat saudara-saudara yang sekarang nih S2 pengen S3. S3 pengen pulang disambut karpet. Nah mungkin lah insya Allah lah. Yang nempatin kan bukannya kita punya pimpinan kan, yang nempatin Allah, betul nggak? Selama di Jepang kita sholat berjamaah, sholat fardu, kemudian kita duha, kita sholat malam, kita jadi ahli siyam, ahli qiyam, jadi ahli puasa dan ahli tahajud. Insya Allah. Bahkan kalau perlu jangan tanggung-tanggung, up your dream, mimpinya di up. Mimpinya di up gimana? Kalau kampus saya nggak nerima, ya wes saya bikin kampus sendiri aja. Saya pernah begitu, tahun 97 saya di DO. Begitu di DO, di bawah pohon asem di depan kampus saya bilang sama Allah, Jalla Jalaluhu, dan saya nggak ngerti, tapi yang saya ingat, saya nunjuk langit, dan saya bilang, ya sudah nggak apa-apa,
kalau emang nggak boleh lagi daftar. Wong Purek 1 tuh ngomongnya suantai banget. Ini ulang tahun dia yang ke-70. Saya diundang tuh menjadi pembicara kehormatan. Profesor Soekarja, Hakim Agung. Oh luar biasa. Saya lapor setelah 2 tahun tidak terulang, tidak lost kontak. Saya ke dosen penasehat suruh ke 2 jurusan suruh naik langsung Purek 1. Saya ngetok pintu ini. Yang satu ini emang dikenal killer, nggak ada belas kasihan, tega. Tapi di depan dia punya pintu, saya sholawat dulu. Saya sholawat 10 kali, saya Fatihah 7 kali. Alhamdulillah tetap dikeluarin loh. Nggak mempan ya. Nggak mempan. Ya silakan masuk. Ada apa? Pak, saya minta rekomendasi Bapak. Rekomendasi apa? Daftar ulang. Kok ke saya? Ya katanya cukup Bapak karena saya sudah 4 semester nggak daftar ulang. Kamu sudah tahu kesalahan kamu apa? Pak, saya tahu Pak. Ya sudah, kalau tahu itu pintunya di depan. Saya yang nganter atau situ yang keluar? Iya. Salah nih, saya ngelawatin. Keluar turun di depan apa namanya kampus. Saya bilang sama ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak boleh, kasih si kampus sendiri lah, sudah tiap hari. Nggak ngerti loh Pak, sekedar ngomong tok loh. Dan saya ingat saya nggak pernah doa loh. Aliran saya saat itu kalau boleh dibilang aliran mereka itu aliran positif aja gitu. I was the winner. I was not the loser at the time. Nggak ada doa Pak, nggak ada sedekah. Saya cuma ngomong nunjuk langit jadi tuh. 2003 bikin kampus pertama, 2002 bikin kampus pertama, 2003 bikin kampus kedua. Dan di 2003 ujung itulah kemudian turun peraturan dari Dikti, tidak boleh lagi ada perguruan tinggi informatika di Jakarta. And I am the last. I was the last saat itu, saya terakhir. Luar biasa. Di up sekalian. Nah kepada si bapak ini yang jadi contoh kasus ya, semua izin Allah ya. Saya pengen ngomong apa jadi ngomong apa. Biarlah nanti ngalir tuh, ada tanya jawab kan. Bisa Pak, bisa, insya Allah bisa. Yang kedua Bapak sedekah. Ketika dia bilang, oh sudah saya sudah sedekah. Sedekahnya 10 orang 10 Pak. Bapak ingat aja tuh gaji, jam dah. Bapak sedekah sebulan gaji, penghasilan Bapak 10 bulan gaji. Bapak sedekah 2 bulan gaji, 20 bulan gaji. Kalau Bapak sedekah setahun, apa enggak kuantum karir tuh? Kuantum karir loh, coba lihat. Sedekah setahun, itu dibayar berapa? 10 tahun tuh. Itu kalau 10 tahun. Bagaimana kalau Allah membayar menjadi 700 tahun? Siapa manusia yang hidup 700 tahun? Tapi bicara 700 kali power. Si bapak ini ngikutin. Terus saya bilang sama beliau, ya sudah, saya ceramah, tapi ceramah ini buat Pak Haji. Dengerin, 400 orang yang denger, enggak, konsen saya buat antum. Jadiin. Ente bakal saya thank you lah ke Allah Subhanahu wa taala. Siap Pak Ustaz. Dia dengerin, kemudian akhirnya dieksekusi. Di salah satu hotel saya ceramah, dia datang. Ustaz, ini istri saya. Saya nggak ngerti gimana cara dan nggak tahu. Tapi betul antum, hanya ada yang ngerti, hanya ada yang tahu, yakni Allah, dan Dia Maha Kuasa. Ustaz, ini dia 1 tahun gaji saya, dan ini tabungan saya, dan ini cincin dan istrinya kalungnya istri. Semua. Dan Allah seperti mempertunjukkan Dia punya janji. Allah Maha Kuasa kan? Allah Maha Kuasa. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malika nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليكم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك ونحن أحق بالملك ولم يؤت سعة من المال قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Sungguh pun ayat-ayat ini tidak ada kaitan dengan pengangkatan seorang yang jauh dari ini jenjang karirnya nggak ada nih. Dia tidak berangkat dari kepala cabang, and then kemudian jadi pimpinan wilayah, and then kemudian menjadi di atasnya itu kadif, and then kemudian masuk bursa direktur, nggak ada Pak. Tapi ini Allah, Dia yang ngatur Pak. Saya sering ngomongnya, main catur. Itu kalau main catur, kuda tuh gimana? Lempeng apa L? Peluncur, muter-muter apa miring? Miring. Ada raja, tapi sebelahnya perdana menteri, sebelahnya peluncur, depan pion belum pada jalan. Bisa nggak raja jalan? Nggak bisa. Kalaupun ini raja jalan, disebutnya raja apa? Raja iseng. Biasanya main catur raja itu jalan nanti akhir-akhir. Tapi ini peraturan Pak. Ini peraturan terjadi kalau Anda main berdua. Tapi karena Anda main sendiri, yuk terserah Pak. Ngapain yuk nunggu anak jalan, lompat aja, cepet gitu. Ya terserah Anda main sendiri. Allah is the single one. Allah is the single player. There is no God but Allah SWT. La ilaha illallah. Nggak ada latar belakang akademis, nggak punya pengalaman, tapi Allah bilang taruh situ, taruh Pak. Main loh. Terus apa yang terjadi kalau Allah sudah menghendaki seperti itu? Maka seperti Talut, ketika Bani Israel datang minta raja yang bisa memimpin Israel, Nabi Sis bilang, kita minta deh sama Allah. Apa nggak dipilih aja nih yang di antara kita? Nggak, kita minta sama Allah aja, kata Nabi Sis. Pengen menang kan lawan Jalut? Iya sih. Tapi kan kita ada nih. Udah kita pilih sama Allah, minta sama Allah. Pilih, minta Bani Israel sama Allah. Ternyata mengecewakan mereka, yang dipilih adalah Talut. Saat itu Talut tuh kurus, ceking, bukan siapa-siapa. Tapi Pak, hanya dalam hitungan malam mereka melihat Talut tuh berbeda. Wong saya DO, tapi saya tetap dokter. Subhanallah. Bukan dokter HC ya, tapi dokter riset. Lalu saya kasih tuh para penguji buku-buku saya. Dan buku-bukunya ya, buku-buku tuh, nanti aja riset sendiri. Nulis ada 140 buku, pilih sendiri tuh. Terus saya bikinin khusus tuh yang buat riset itu, ensiklopedia sedekah. Bisa bikin dari sebentar. Kenapa kok bisa itu? Rahasianya apa? Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah yang nambahin. Perlu apa? Perlu doktor, perlu profesor, Allah aturin saja dapat.